Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farianda Arjati dari kelas IKMB dengan NIM 11128227047. Di sini saya akan menganalisis jurnal terkait penerapan peraturan perundang-undangan epidemiologi kesehatan. Jurnal ini berjudul Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pasangan Penderita HIV, Perspektif Hak Asasi Manusia. Pada jurnal ini menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap pasangan penderita HIV dalam perspektif hak asasi manusia, di mana menggunakan jenis penelitian normatif terhadap hukum positif yang ada di Indonesia mengenai pencegahan dan penanggulangan virus HIV/AIDS. Dalam penelitian ini, ODHA atau orang dengan HIV/AIDS dan pasangannya sebagai subjek hukum yang selanjutnya akan dikaji dan dianalisa menggunakan kacamata hukum dan hak asasi manusia. HIV merupakan sebuah virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia, sementara AIDS adalah kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang dibentuk setelah kita lahir yang disebabkan oleh virus HIV. Virus ini hanya bisa menular melalui aktivitas transfusi darah, penggunaan jarum suntik yang bergantian, hubungan seksual yang tidak aman, dan penularan dari ibu positif ke anak melalui ASI. HIV tidak menular hanya melalui tidur bersama dan berciuman selama tidak terjadi hubungan seksual orang yang positif HIV ke tubuh orang lain. Berikut adalah data nasional yang dirilis oleh Yayasan Spiritia berdasarkan pada data yang diperoleh dari Ditjen PP dan PL Kemenkes per September 2014, yaitu kasus HIV sebanyak 150.296 orang, sementara yang sudah masuk dalam kondisi AIDS sebanyak 55.799 orang. Yayasan Spiritua juga merilis data kasus HIV yang menunjukkan Provinsi Papua menempati urutan pertama dan Jawa Timur menempati posisi urutan kedua terbanyak kasus akumulatif HIV di Indonesia. Data kasus penderita HIV semakin hari semakin bertambah dan sangat mengkhawatirkan. Faktor utama penularan virus HIV masih didominasi oleh hubungan seksual yang tidak aman. Selanjutnya yaitu perlindungan hukum HIV/AIDS. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hak hidup dan hak mendapatkan jaminan kesehatan merupakan hak dasar yang harus dilindungi oleh negara melalui hukum positif yang ada. Sedangkan yang terjadi saat ini adalah masih terjadi kekosongan hukum dalam perlindungan terhadap pasangan pengidap HIV, sehingga mereka belum terlindungi. Perspektif masyarakat mengenai pasangan HIV masih belum terlindungi atas kesehatan dan keamanannya. Pemahaman masyarakat yang sepotong-potong tentang virus HIV dan penularannya menjadikan stigma negatif bagi penderita HIV dan AIDS. Banyak sekali kasus stigma dan diskriminasi yang diterima oleh penderita HIV/AIDS ketika statusnya bocor dan diketahui masyarakat. Perlakuan buruk yang diterima menjadikan mereka para penderita HIV takut dan enggan terbuka dengan statusnya, baik kepada saudara atau bahkan kepada pasangannya. Hal ini jika penderita HIV tidak terbuka dengan statusnya, maka pasangannya tidak akan tahu kalau istri atau suaminya terpapar HIV. Dilihat dari kacamata hukum dan hak asasi manusia, maka dengan melihat kondisi seperti ini perlu dilakukan perlindungan hukum terhadap pasangan penderita HIV dalam rangka untuk menjamin hak kesehatan dan kelangsungan hidupnya. Perspektif hak asasi manusia. Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang secara kodrat mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut. Hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi tanpa perbedaan antara satu sama yang lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya sebagai kesejahteraan hidup manusia. Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia meliputi hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak kesejahteraan, dan hak keamanan. Maka dari itu dibutuhkanlah perlindungan hukum. Yang pertama yaitu pasal hak asasi manusia ayat 7 yang menjelaskan tiap manusia di depan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu. Kedua, pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang berisi
Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Kerahasiaan ini tentunya dalam rangka menjamin hak dari ODHA, yaitu hak untuk tidak mendapatkan perlakuan buruk dari masyarakat dan hak kerahasiaan atas statusnya. Yang ketiga yaitu pasal 28J yang memperkuat hak asasi manusia yang berisikan A. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Keempat, pasal 28H ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan yang kelima, pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi dalam rangka menjamin hak keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan hak hidup pasangannya. Kesimpulan yang dapat kita ambil melihat dari ketentuan HAM yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 dan UDHR dapat ditarik relevansinya bahwa hak atas kerahasiaan yang dimiliki oleh penderita HIV luntur demi menjamin hak fundamental, yaitu hak kesehatan dan kehidupan pasangannya bahkan keturunannya. Dengan demikian, penderita HIV memiliki kewajiban dan harus membuka status HIV-nya kepada pasangan seksualnya untuk menghindari penularan virus HIV melalui hubungan seksual yang tidak aman. Dengan keterbukaan ini, maka hubungan seksual bisa dilakukan dengan aman, yakni dengan program penggunaan kondom untuk menghindari penularan virus. Ketika ada keterbukaan, maka penularan virus HIV terhadap pasangan tidak terjadi. Walaupun hal ini sulit karena belum didukung oleh kesadaran masyarakat dan pemahaman masyarakat secara komprehensif terhadap penderita HIV. Maka kewajiban pemerintah adalah untuk terus menggalakkan sosialisasi dan edukasi tentang HIV/AIDS di tengah masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.